Itu ibunya tuh juga dukun, ibunya tuh paranormal juga. Cuman dia tuh pakainya perewangan. Perewangan tuh dia ada salah satu bayi yang digugurkan terus diambil sama dia. Jadi bantu dia tuh. Saya betul itu namanya Agus bayinya itu. Serem amat. Jadi kalau orang yang sengaja gugurin hati-hati itu bayinya tuh bisa dimanfaatkan oleh dukun-dukun berilmu hitam untuk nyantet telur itu sebenarnya pakai bayi bajang itu. Belum pernah lihat ular itu gedenya segede drum itu, drum yang biasa buat bensin apa solar itu. Segitu ada. Ada segitu ya. Dan itu panjang, nggak maksudnya tuh nggak pendek tuh panjang dia. Jalmo moro, jalmo mati. Jadi orang dateng itu orang mati gitu, nggak bakal bisa keluar dengan selamat. Itu karena apa mas? Satu kalau nggak mati karena hewan, satu keduanya mati karena penunggunya di sana itu. Dia sendiri nggak tahu dia di mana dan dia di tengah hutan itu ada masjid besar yang isinya ular katanya. Dan itu hal kayak gitu bener ada Bu Sri ya? Bener. Itu memang ada dan saya ngalamin. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Ya, hari ini gue sedang berada di rumah narasumber yang paling dinanti-nanti, yaitu Ibu Sri. Apa kabar? Baik. Sehat Bu Sri ya? Alhamdulillah. Ceria sekali Bu Sri hari ini. Malam-malam nih bro, gue datang sini, ditampung, dikasih makan, dikasih tempat tidur. Bu Sri emang the best. Ya. Bu Sri, ini saya kebetulan kemarin habis dari Alas Purwo Bu Sri. Oh iya. Iya. Udah nyampe sana? Udah nyampe, sesuai dengan cerita Bu Sri, saya datengin karena saya penasaran banget Bu Sri. Nah, ini Bu Sri, terus terang. Jadi udah nyali Kak? Nah, itu. Itu Bu Sri, ntar kita bahas bro. Masalah uji nyali nih. Jadi saya tuh sebenarnya kan berawal ke sana tuh dari cerita kita itu ya, yang tentang Bu Sri itu, saya penasaran. Alas Purwo seperti apa sih ya kan? Saya literasinya kan ini hutan tertua ya katanya, dan hutan terbesar di Pulau Jawa ya sekarang masih tersisa. Jadi buat saya ini menarik banget dari segi mistis maupun segi alam liarnya gitu. Akhirnya saya kemarin nekat-nekatin datang ke sana. Sampai di sana saya ketemu dengan salah seorang sesepuh dari polisi hutan ya yang sudah purna, dan beliau orang yang 36 tahun bertugas lah. Jadi udah tahu banget, dia bernama Pak Suto. Bu Sri mungkin kenal ya kayaknya. Ya, saya lihat videonya tapi agak-agak lupa. Lupa inget ya. Saya dulu gemuk, Pak Suto itu gendut. Bener, lagi habis sakit. Nah, di situ Pak kemarin dari wawancara saya dengan beliau, kita sempat ngebahas spesifik masalah hutannya, goibnya, dan masalah hewan liarnya. Dan di sini saya mau mengonfirmasi ke Bu Sri sendiri yang juga ada di sana. Dari cerita Pak Suto itu, dia menceritakan bahwasannya di hutan itu, jadi terkait dengan saya uji nyali Pangga di sana, saya pengen masuk ke zona inti, Bu Sri. Zona inti itu kan masuk ke dalam, yang dimana itu hewannya, iya, masih buas banget, dan udah gitu ya setannya juga buas juga. Iya. Ya kan? Akhirnya dengan pertimbangan saya dengan Pak Suto, dibilang, Pak, kalau setan sih saya bukannya berani, enggak, saya takut juga, cuma kalau masalah setan saya takut kan tinggal lari. Oh iya, masalah yang ada satu hal yang kamu nggak bisa prediksi Mas, apa masalahnya? Ular besar. Sebesar apa sih? Saya kan sombong. Pak Suto, nih lu lihat video gue nih, ular begini, diketawain. Itu sih anak ular. Anak ular. Itu yang saya pegang 5 meter 7 meter Bu Sri, dibilang anak ular sama dia. Habis itu kata Pak Suto gini, di sini Mas, dikasih tahu, nah di sana ular itu besar banget, dan ini agak mirip dengan yang Bu Sri cerita, yang Bu Sri sempat bercerita tentang ular yang mirip tiker itu. Pak Suto pun bercerita hal itu sama juga. Iya. Ini
bisa dikonfirmasi berarti memang benar seperti itu Bu Sri ya? Tim Jelajah Malam mendatangi hutan Alas Purwo atas dasar kisah Bu Sri yang sempat setahun tinggal di sana. Di Alas Purwo, tanpa sengaja kami bertemu seorang pensiunan komandan polisi hutan bernama Pak Suto. Beliau menceritakan pengalamannya selama 36 tahun bertugas dan tinggal di dalam hutan. Uniknya banyak kisah yang beliau ceritakan sangat identik dengan apa yang Bu Sri pernah bercerita di Jelajah Malam. Salah satunya ular yang sangat besar dan mirip tikar di tengah hutan yang mampu memangsa manusia, maupun hewan besar seperti banteng, kebun nanas gaib yang hanya ada di tengah hutan dan bisa menghilang keesokan harinya, dan juga banyak hal di luar nalar lainnya. Uniknya, di akhir cerita Pak Suto, ternyata memang pernah bertemu Bu Sri di tengah belantara hutan Alas Purwo dan memberikan Pak Suto sejumlah uang. Hal ini menjadikan tim Jelajah Malam makin yakin bahwa Alas Purwo memang hutan yang menyimpan sejuta misteri, yang dikonfirmasi oleh para petugas hutan yang masih aktif, dan kami sempat berbincang dengan mereka di pos jaga. Episode kali ini Bu Sri menanggapi hasil penelusuran kami di sana. Selamat mengikuti. Iya, dalamnya tuh belum pernah lihat ular tuh gedenya segede drum itu, drum yang biasa buat bensin apa solar itu. Segitu ada. Ada segitu ya. Dan itu panjang, nggak maksudnya tuh nggak pendek, tuh panjang dia. Bisa sampai sebesar itu. Nah ini kan buat orang-orang yang mungkin kalau kayak saya sendiri, awalnya kalau saya nggak datang sana, saya tuh masih berpikir apa iya. Tapi saat datang sana itu baru dari apa namanya pos Rawabendo sampai Pancur itu kan masih jalur aspal ya. Iya. Di situ aja tuh hewannya udah nggak takut sama manusia. Enggak. Itu burung merak, itu monyet, bahkan babi hutan selonong boy. Gimana saya masuk ke dalam sedikit? Ya kan, artinya ini kurang lebih yang Bu Sri cerita ini kayaknya masuk akal lama-lama buat saya gitu. Itu di iya makanya jadi berpikir itu di dalamnya bener seperti itu Bu Sri ya. Iya, jadi di Alas Purwo itu kan terkenalnya Jalmo Moro, Jalmo mati. Jadi orang datang itu orang mati gitu, nggak bakal bisa keluar dengan selamat. Nah, terus itu karena apa Mas? Satu kalau nggak mati karena hewan, satu keduanya mati karena penunggunya di sana itu, gitu. Hewan di sana tuh masih liar Mas, banteng. Itu masih banyak. Kalau datang tuh banteng tuh nggak cuma satu, bergerombol. Saya aja pernah naik ke atas pohon buat nyelamatin diri. Benar. Banyak dia sekali datang. Geruduk gitu. Kalau banteng suaranya masih kedengeran. Kalau ular tuh udah nggak kedengeran Mas. Untungnya di sana di dalam itu ada eyangnya, ada Mbah Kitir itu yang selalu bantu saya. Kalau misalnya itu Mbah Kitir itu kalau ada banteng dari jauh tuh Mbah Kitir udah tahu dia. Oh gitu. Ayo minggir rasanya gini gitu. Ayo minggir, gak usah di sini duduknya gitu. Terus bentar lagi udah, banteng itu lari Mas. Udah datangnya lari? Bukan jalan telembuk-telembuk itu, nggak lari dia. Oke. Banteng itu. Terus kalau ular itu, kalau di Kasatrian itu ular itu seringnya ada di Kasatrian itu gede Mas, bener gede banget itu ular. Orang saja sempat mau ke gulung kalau nggak ditarik sama Mbah Kitir ini. Dan itu bener ular bener ya? Iya, jadi saya jadi apa ya Mbak Sri ya? Kemarin si Pak Suto bilang sama saya, itu ular yang sempat dia lagi nyari sarang walet di Lembahan, itu kepalanya sebesar helm Mbak Sri. Artinya kepala sebesar ini, ya badannya bener segede-gede drum. Iya, gede itu. Jadi orang tuh, kalau berkali-kali saya bilang, kalau orang ke Alas Purwo itu kalau nggak mati karena binatang, yang mati karena demit gitu. Mau nyoba? Jangan coba-coba. Diomelin sama Pak Suto kemarin. Iya. Jangan macem-macem kamu. Sama kan? Kamu juga sama Melin kan? Emang gue ngeyel bro, gue mau ke sana sama Busti udah diomelin. Lu jangan tengil-tengil. Gue nekat ke sana sama Pak Suto gue diomelin. Saya gambarin tadi.
Jangan karena saya sayang, saya tahu abang orang baik, jadi jangan macem-macem di sana. Karena Pak Alas Purwo itu bukan untuk coba-coba. Kalau belum pernah ke sana, belum punya skill, jangan pernah nyoba-nyoba. Gitu. Iya, jadi itu Pak Suto itu sempat cerita sama saya kemarin itu dia di dalam hutan itu di zona inti sempat ada binatang kayak cikiber, tau kan Bu Sri? Yang ada sayapnya itu tapi segede gini katanya. Itu gila serem banget dan itu nyerang kata dia. Iya. Bener gitu Sri? Jadi di dalam itu Mas, di dalam Alas Purwo itu kalau Goa Istana apa tuh masih di luar sini. Iya, masih belum masuk. Kalau udah masuk tuh udah kayak ya kita musuhnya sama binatang sama-sama demit itu aja. Iya. Itu kalau Goa Istana, Pura itu mah masih di pinggir-pinggirnya. Padahal itu aja udah masuk ya. Ini masih pinggir. Itu pinggirnya, masih pinggir. Yang di dalam lagi lebih kayak Kasatrian, terus kayak Gua Serong itu kan dia di dalam adanya. Iya. Dan itu kemarin menurut saya kan sempat ngobrol sama Pak Suto pas lagi di kantin, ada beberapa rekannya yang masih aktif ya di situ membicarakan itu. Maksudnya mereka mengkonfirmasi juga cerita Pak Suto. Mas itu bener, banteng itu dimakan ular bener, kita ngelihat. Iya. Banteng itu kan lebih besar dari kerbau loh. Di perut ular, arti ular segede apa itu? Dibilangnya segede drum. Segede drum. Saya sering lihat itu. Itu bukan siluman ya? Bukan. Ular bener. Nyata itu. Wah, ngeri amat ya. Ada. Wah, itu berarti. Kok kalau saya nggak ada yangnya, nggak ada Mbah Kitir yang mati karena itu Mas. Udah dimangsa ya? Bener. Karena mungkin banyak yang hilang-hilang itu salah satu ya mungkin satu mungkin goib, yang kedua mungkin binatang dimakan. Itu wah gila kalau sebesar itu perkiraan usianya udah tua-tua Bu Sri ya berarti ya. Iya. Ular ya. Segede drum cuy. Ya, berarti bener kalau Pak Suto kemarin bilang sama gue tuh perkiraan itu 15 meter up bro. Itu aja film Anaconda itu aja paling 12 meter. Ini lebih besar lagi. Itu juga. Makanya kan saya bilang kalau ke Alas Purwo tuh jangan buat main-main, jangan. Kalau Alas Ketonggo silakan. Sekarang Alas Ketonggo mah udah rame. Besok kita ke sana. Nah, gue sama Mas Busri mau kasih tau gue nanti ada episodenya bro. Ya, seru kan. Kalau Alas Ketonggo masih lebih mending ya. Iya. Kalau Alas Purwo jangan macam-macam ya. Iya. Lagian kalau Alas Ketonggo itu hutannya nggak terlalu padat tanaman. Kalau Alas Purwo itu masih padat, jadi masih rapet. Kalau Alas Ketonggo udah nggak begitu rapet tanamannya. Dan kenapa di Alas Purwo itu hewan-hewannya nggak takut sama manusia, Bu Sri? Ya karena gini, kalau menurut saya mereka tuh hewan tuh ada yang jagain, ada ratunya gitu loh Mas. Tahu nggak? Ya ratunya bangsa setan demit itu. Gitu, jadi ada yang ngomando. Baik monyetnya, ada raja monyetnya. Iya, itu ada, rajanya itu ada. Oh gitu. Iya, dan si Pak Suto sempat cerita sama saya itu, dia sempat 13 hari, Bu Sri. dia seorang senior polisi hutan dan 3 rekannya senior semua hilang. 13 hari. Dan itu dia sendiri nggak tahu dia di mana, dan dia di tengah hutan itu ada masjid besar yang isinya ular katanya. Dan itu hal kayak gitu bener ada Bu Sri ya? Bener. Itu memang ada dan saya ngalamin. Saya belum cerita ya kalau saya pernah berantem sama monyet rebutan makanan. Cerita gimana tuh? Iya, rebutan makanan, rebutan buah Mas. Itu raja monyetnya datang. Oh ya? Iya. Jadi waktu itu saya dapat buah itu mengkudu, bukan mengkudu. Pokoknya warnanya kuning. Kalau di sini namanya duku itu loh. Jadi saya tuh taruh di batu kan. Saya tuh mau mandi di situ. Mau mandi tuh, ya monyetnya hanya satu itu doang Mas yang makan tuh.
karena saya belum pakai baju ya, tuh dimakan udah greget aja rasanya tuh greget. Terus saya pakai baju belum pakai celana itu Mas, langsung saya pegang buntutnya, saya gini-gini tuh punya tuh jengkel saya terus coba punya tuh jengkel sebelum terus itu tahu gak punya tuh jalannya kayak orang mabok tuh. Iya. mau ke pohon itu jatuh ke sungai, mau gantungan pohon itu jatuh kayak orang mabok tuh, Puyeng. rasa gini-giniin putut. Anjol, saya tuh kesal gitu loh Mas. Orang udah lapar, baru tinggal mandi, buahnya udah dimakan. Nah itu tuh malamnya tuh saya didatangi Mas. Datangnya tuh kayak ya monyet, cuman gede banget manusia nih. Oh, monyetnya tuh. Iya, dia bilang apa? Kamu bertamu ke tempat saya, tapi kamu menyiksa anak buah saya, gitu. Oh gitu. Terus saya bilang, lah dia makan punya saya kok, nyolong punya saya. Terus dia balikin, kamu nyolong punya siapa? Gituin. Kamu ngambil milik siapa? Katanya saya ngambil punya siapa? Tanaman itu akan ada yang punya, katanya gitu. Coba. Terus saya bilang, saya nggak takut sama kamu kayak gitu. Wow, itu saya dicengking gini Mas, ketika saya diangkat sama dia. Iya, diangkat gitu gini. Diangkat gini? Oh, besar? Besar. Tahu apa ya? Gede banget lah. Gede badannya sepintu itu lah, gede banget. Diangkat gini saya. Terus saya bilang, lepaskan saya bilang gitu. Enggak, kamu sudah menyiksa anak buah saya, katanya gitu. Keturunan saya kamu sudah nyiksa, maka kamu dapat hukuman. Terus sudah itu, ini Mas, apa namanya? Saya tuh nggak dilepasin sama dia. Terus saya bilang sama, saya kan kalau ada apa-apa terus panggil Eyang kan, yang datang yang lu pakai kuda tuh. Pakai kuda terus saya langsung direbut gitu Mas, dirangkul gitu, diambil. Setelah tahu Eyangnya, dia pergi, udah pergi. Berarti si monyetnya ini juga bangsa jin juga, rajanya ya ini. mungkin goda kali, yang kecil itu mungkin goda saya kan. Itu marah rajanya Mas. Di Alas Purwo itu marah rajanya. Nah itulah mungkin kalau pengunjung nggak hati-hati main asal kasar aja mungkin kayak gitu-gitu ya. Ya mungkin di tempat lain nggak kayak gitu, tapi di situ bisa seperti itu. Ya? Iya, yang saya bilang saya makan nanas. Pak Seto pernah cerita nggak? Iya, itu kebun nanas tuh ada. Yang sampai dipecutin. Iya. Sampai saya nggak bisa berdiri itu, yang diselamatin Mbak Kitir. Itu ada di Alas Purwo tuh. Iya, kalau orang udah pernah masuk ke dalam pasti bisa cerita. Kalau orang nggak pernah masuk ke dalam, mungkin dikiranya Allah itu cerita bohong, nggak mungkin. Coba masuk. Jangan cuma di luarnya doang, di Gua Istana, di Pura itu mah masih di pinggir-pinggir. Coba masuk ke dalam sampai ke ujung deket pantai sono. Iya. Baru sampai nemu. Tapi ya itu tadi selamat apa mati gitu. Bener Bu Sri. Saya aja yang baru seputaran Pancur aja tuh udah ngerasanya udah gimana gitu. Iya. Apalagi ke dalamnya ya. Itu babi hutan tuh Mas, kalau yang di dalam itu taringnya tuh dia panjang-panjang. Kalau nusuk orang juga udah mati tuh mah, udah terburai perutnya. Iya. Kemarin itu saya lagi podcast aja babi lewat gede banget Bu Sri. Iya, babi hutan itu. Dan nggak takut ya sama orang mereka? Enggak. Mungkin ya mereka ini rumah mereka. Iya. Di luar aja pohonnya kan segede-gede itu, apalagi di dalam. Oh gitu. Bayangin. Makanya di dalam Alas Purwo itu makanan banyak, tersedia. Makanya nggak bakalan susah kayak Alas Ketonggo tuh jarang nemu makanan Mas.
Makanya kalau di alas ketemu saya kadang nyuri sajennya orang kayak gitu, saya curi, saya colong karena saya lapar gitu. Cuman kalau ke alas ketonggo ini kalau Alas Purwo ini makanan banyak, nggak takut lapar. Cuman ya cuman mati apa hidup apa enggak gitu loh. Iya benar. Nah itu Bu Sri, kemarin kan saya seperti yang saya bilang, Pak Suto, saya pengen dong Pak Suto nih izin, saya mau ke zona inti ini, saya pengen bermalam 2 malam, kan saya diomelin tuh, mau ngapain sih, kan gini Bu Sri, niat saya nih, jadi gini bro, niat gue, karena gue penasaran ya, kan kalau kata ya, Alkisah cita-cita orang, kalau kita di tempat yang angker itu kita bakar sate gagak, katanya itu akan memanggil genderuwonya untuk datang menghampiri kita. Nah saya pengen itu Bu Sri, kan di sana banyak gagak tuh, saya pengen jeret, saya pengen bikin sate. Mau nyoba? Niatnya gitu Bu Sri. Udah berani? Kalau dibilang berani sih, saya nggak bisa jawab, tapi yang jelas saya penasaran. Udah bosan hidup? Nggak bosan sih, belum bosan Bu Sri. Emang bahaya Bu Sri kayak gitu ya? Kalau saya sekali lagi bilang, nggak usah macem-macem, nggak usah main-main gitu situ. Alas Purwo itu bukan untuk main-main. Bener. Iya kalau mati udah mati ya, maksudnya nggak ada ke belakangnya tuh udah nggak ada hubungan dengan manusia. Lah kalau jiwanya yang diikat, gila. Gitu loh, diambil jiwanya tapi wadahnya ada. Ayo. Bisa begitu? Bisa. Jiwanya di sono tiket mau. Nggak apa-apa. Tak kasih tahu caranya kalau mau. Nggak apa-apa. Soalnya abis lebaran nih bro nih. Gue udah niat banget ya bro. Pak Suto juga belum tentu mau. Pak Suto tuh belum tentu mau jerumusin orang kayak gitu loh. Iya sih. Iya, soalnya Alas Purwo itu bukan untuk main-main. Iya, memang. Gitu. Beda, ya hutannya beda betul. Paranormal tuh belum tentu ada yang berani masuk ke dalam, Mas. Kalau misalnya ke Kasatrian tuh mungkin juga jarang ada yang mampu masuk ke situ. Tapi kalau di pura, guanya itu mah masih di pinggir. Iya. Masih banyak orang lewat di situ. Iya. Ada yang banyak yang komen, wah masih bisa naik motor. Saya waktu itu ke Goa Istana nggak apa-apa segala macam, itu mah masih di pinggir. Di pinggir. Coba belum masuk hutan. Belum masuk ke hutannya. Gitu ya. Iya. Oke. Nah itu kalau yang saya dengar dari Pak Suto kemarin kan di dalam itu kita nggak boleh, misalnya kita di dalam hutan nih nemu buah, itu nggak boleh kita bawa keluar. Kalau emang kalau Pak Suto katanya saat dia tersesat 13 hari itu dia hanya boleh makan di situ, dibisikin kalau mau makan, tapi jangan dibawa. Ya udah, dia makan di situ, dia tidur, pas besoknya pada dia di tengah ladang nanas, pas bangun ladang nanasnya hilang, tapi nanasnya masih ada. Iya. Hal begitu benar Bu Sri. Ya itu kadang kan yang buat orang tersesat kayak gitu loh. Kalau saya makan nanas aja sampai dipecutin sampai nggak bisa bangun. Coba. Dan itu nyata Mas, itu pecut itu ada bekasnya, sampai sekarang tuh masih ada bekasnya gitu loh. Bener luka fisik ya. Jadi jangan dibilang bahwasanya jin itu nggak bisa nyentuh manusia. Lah kamu mau disentuh jin, digambarin jin. Saya kan pernah cerita waktu itu, saya udah pernah cerita belum? Saya di daerah Munggur, itu daerah Mojogedang, Karanganyar. Itu ibunya tuh juga dukun, ibunya tuh paranormal juga. Cuman
Dia tuh pakainya perewangan. Perewangan tuh dia ada salah satu bayi yang digugurkan terus diambil sama dia. Jadi bantu dia tuh. Saya betul itu namanya Agus bayinya itu. Serem amat. Jadi kalau orang yang sengaja gugurin hati-hati itu bayinya tuh bisa dimanfaatkan oleh dukun-dukun berilmu hitam untuk nyantet telur itu sebenarnya pakai bayi bajang itu. Nah, Agus ini gini, kan waktu itu kan hajatan campur sari nih Mas. Ada kesurupan tuh Mas. Padahal itu yang punya hajat itu dukun paranormal di daerah Munggur itu terkenal itu. Kesurupan, saya kebetulan undangan di situ kan, namanya di undangan datang. Sampai, pokoknya kusroh di situ tuh kusroh. Terus saya pegang salah satu tuh dia bilang gini, saya tanya kan dia, kamu namanya siapa? Saya Agus kata gitu, namanya Agus. Kamu siapa? Saya tuh bayi bajangnya Budwi, namanya Budwi. Sana bayi bajangnya Budwi. Nah, kenapa ganggu lah? Ini kan hajatnya ibumu, kenapa kamu ganggu? Saya bilang, karena saya nggak dikasih sajen gitu. Saya nggak diupain, saya disuruh kerja melulu. Itu si Agus tuh bilang gitu. Dia bilang, lah kamu kalau mau ganggu ya ganggu ibumu, jangan ganggu orang lain. Itu Mas, kalau orang kesurupan itu titiknya itu di bawah ketiak. Itu Mas tinggalnya di situ, kalau nggak di lipatan kaki. Gitu. Terus saya bilang, ya wes, kamu pergi, jangan ganggu lagi. Kasihan ini yang di tubuhnya kamu tempat ini, kasihan, saya bilang gitu. Ya, saya mau pergi, saya nggak mau pergi. Kamu pergi apa enggak? Saya bilang gitu kan. Ya, saya mau pergi, tapi saya akan nyakitin kamu, gitu. Dia bilang ke saya gitu. Saya waktu itu bilang, oh ya, terserah mau nyakitin saya, terserah, ayo. Buktikan kalau kamu bisa nyakitin saya, gitu. Tapi kamu setelah kejadian ini jangan pernah mengganggu orang-orang di sekitarmu dan kamu pergi, putuskan hubunganmu dengan ibumu itu, saya bilang gitu. Nah setelah itu saya tanyalah sama ibunya, ini kan paranormal Mas. Saya bilang, Bu, kamu tuh kebangetan, saya bilang gitu. Karena mungkin dia malu karena udah banyak yang lihat kan, nangis dia di situ. Kamu sampean tuh kebangetan Bu, kenapa memanfaatin barang begitu untuk nyari makan, saya bilang gitu Mas. Kamu tuh dosanya kayak apa Bu, saya bilang gitu. Kamu punya anak begitu bukannya diurusin, malah kamu manfaatin bukan buat cari makan, saya bilang. Untung yang ini yang kesurupan nggak sekarang dibawa, kalau dibawa pertanggungjawaban sampean gimana, saya bilang gitu kan Mas. Saya tuh orangnya memang kalau sudah nyemplung itu saya harus sampai selesai Mas. Kalau saya nggak selesai nggak mau gitu loh. Karena saya udah masuk dalam masalah ini kan, saya harus selesai gitu. Begitupun juga kalau ada tamu ke rumah saya tuh harus selesai sampai selesai. Nggak mungkin orang ini saya tinggal, itu enggak. Saya selesai sampai selesai. Udah gitu bener Mas, udah punya minta maaf. Saya berpikirnya udah lupa, itu nggak mungkin lah jin si bayi bajang itu nanti nyakitin saya. Nah, perjalanan pulang nih Mas, kan saya dijemput pakai mobil ya. Perjalanan pulang ini kayak ada yang mukul saya, pok gitu. Kerasa itu Mas. Kerasa. Terus sampai di rumah kok dada saya sesek ya. Saya minta sama ibu saya tuh suruh ngerokin. Bu, tolonglah Bu, dodoku sesek banget. Saya mikirnya kan karena capek ya, dulu sebelum saya nikah kan tamu memang sampai pagi-pagi, jam 3 pagi itu kan baru pulang. Kan buka baju tuh Mas. Ibu saya kaget, punggung saya sebelah ini biru, kayak lebam habis kena pukulan itu. Nah dari situ saya baru percaya bahwasanya jin itu bisa nyakitin manusia. Gitu. Terus dari situ saya sampai seminggu tuh nyembuhin itu. Jadi jangan dianggap kalau abang mau ke Alas Purwo main-main, jangan dikira jin itu nggak bisa nyentuh manusia, bisa. Gitu loh. Bisa Bang. Apalagi yang tingkatannya sudah tinggi ya. Karena yang di sana kan mungkin itu aja bisa nyetubuhi manusia kok.
Iya, betul. Itu pernah dengar saya. Nah, itu kemarin Pak Suto sempat bercerita itu ada guru-guru dari Jember yang entah melakukan, kita nggak tahu ya apa yang dilakukan. Tapi benar setelah pulang dari situ, saya pikir kalau cuma 1 orang meninggal itu mungkin kebetulan. Ini 4 orang pertama meninggal serentak setelah pulang dari situ. Iya. Dan setelah itu ada lagi, dan ini dikonfirmasi oleh beberapa netizen yang orang Jember menyatakan betul, bahkan ada yang salah satunya itu paman saya, ada yang ngomong gitu. Artinya ini seram amat ya, maksudnya saya nggak pernah kepikiran kalau gitu-gituan tuh bisa, kita bikin kesalahan itu bisa sampai sekarang yang mencabut nyawa itu kan malaikat, kok bisa? Maksudnya ini saya masih nggak ketemu gitu di saya. Gimana tuh Bu, kalau menurut Ibu? Jadi gini, roh ya kan, roh orang yang sudah meninggal itu mutlak milik Allah. Betul. Dan kematian seorang mati, hidupnya seseorang itu milik Allah. Betul. Cuman gini, kalaupun kita ini meninggal tapi karena jin itu ya kan, ini masih yang meninggal itu cuma tubuh kita, Mas. Tubuh itu meninggal, cuman roh itu sampai nanti pas hari nasnya, hari nas itu memang waktunya dia meninggal, itu tuh baru kembali ke Allah gitu loh, Mas. Jadi kayak pesugihan tuh, ya kan. Kalau rohnya dia tuh sudah sampai kembali ke Allah ya, kalau roh itu. Cuman korin ini adalah jin pendamping kalau dalam Islam tuh. Ini yang ikut, Mas. Jadi yang diikat lah nanti ketika di hari perhitungan ini, yang setahu saya loh ya, mungkin terjadi salah perselisihan paham ya, namanya kita ini cuman menyampaikan apa yang saya ketahui ya. Itu nanti roh itu akan dimintai pertanggungjawaban si korin ini tadi gitu loh, Mas. Gitu. Makanya korin ini kadang kan yang dijadikan jembatan apa-apa itu ya korinnya ini gitu. Nah, suatu nanti ketika sudah sampai hari akhir, hari pembalasan, ya dimintain pertanggungjawaban gitu. Pertanggungjawabannya berlipat ganda, minta pertanggungjawaban sama Gusti Allah, sama korinnya gitu. Nah, kemarin ada satu lagi nih Bu, ada kisah juga dari yang pas saya ke Pak Suto itu. Jadi dia punya pamannya ini dulu ngelakon lah bahasanya, di Alaspurwo, nggak pulang-pulang selama puluhan tahun. Tiba-tiba dia ketemu seseorang yang ya di dalam hutan yang udah pakaiannya compang-camping. Kamu siapa? Ngobrol, disebutin. Pak Suto mengenal diri. Oh, kamu masih keponakan aku loh. Emang bapak siapa? Disebutin. Loh, ini Pak Le ini loh. Ibu kan si ininya sudah kawin lagi. Iya, saya tahu, nggak apa-apa. Saya ini terjebak di sini. Dan kamu terjebak gimana maksudnya? Tubuh raga saya sudah hancur. Tapi saya masih di sini dan saya nggak bisa pulang. Bilang sama bibinya, lanjutin hidupnya dengan yang baru, nggak apa-apa, silakan. Itu gimana sih? Maksudnya kan dia mati, harusnya kan udah ke atas, tapi kok itu saya masih. Jadi ya itu tadi korinnya, Mas. Korinnya. Saya kan waktu itu pernah cerita yang saya ketemu bapak-bapak yang umurnya 200 lebih. Itu sama, kasusnya tuh sama kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh dia muja, Mas. Muja tuh bisa nyari kekayaan, nyari kesakten kayak gitu tuh loh. Dengan bersekutu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita bersekutu sama jin sama yang lain itu, ya kita jiwanya akan ya jiwa itu korin tadi akan terbelenggu gitu loh, Mas. Kalau roh kematian seseorang itu mutlak, ini memang sudah pastinya dari Gusti Allah itu seperti itu. Cuman kita ada penyebabnya, Mas, gitu loh. Nah, jin itu tadi salah satu yang menyebabkan kematian itu gitu. Jadi bukan jinnya yang matiin, bukan. Jin itu yang kalau matinya memang pastinya sudah begitu, cuman penyebabnya kan ada gitu loh, Mas. Sudah takdir Allah dia mati, tapi perantaranya melalui jin gitu. Dan bisa dibilang kan
Kalau pemahaman saya selama ini adalah kalau jin yang bisa menyakiti manusia itu adalah jin yang sudah melakukan perjanjian dengan manusia. Iya. Ya kan? Itu kalau udah ada ikatan, kalau belum ada ikatan nggak bisa ngambil tuh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi misalnya pesugihan, itu udah ada ikatan. Misalnya kayak tumbal gitu kan Mas. Itu bicara soal tumbal. Tumbal itu nggak harus keluarganya, orang lain bisa. Orang lain masih. Dengan cara apa? Kita kasih makan, kita kasih uang. Emang dia nggak tahu? Dia pasti tahu Mas, tahu. Harusnya kan dia berpikir kok ini orang baik banget sama saya. Orang ini kok misalnya beda perlakuannya ke saya kayak gitu loh. Kalau kita berpikir secara maksudnya tuh nggak egonya kita itu nggak kita, yang penting saya kenyang itu. Otomatis kalau misalnya saya tiba-tiba ngasih abang nih bang 2 juta buat makan nih bang nih 2 juta buat terserah abang mau pakai apa. Bang Arfi kan harusnya curiga sama saya. Tapi karena egonya Bang Arfi, alah, mumpung dapat duit kan gitu. Nah di situ terjadi ikatan. Gitu. Kita sudah memakan apa yang dari dia gitu. Jadi kalau orang nyari pesugihan tumbalnya, kenapa orang lain nggak tahu kok bisa jadi tumbal? Ya nggak mungkin nggak tahu lah. Karena kita apa? Kita membodohkan diri kita sendiri gitu loh. Nah kemarin tuh sempat saya pas ngobrol sama Pak Suto, saya menanyakan kan, Pak Suto pernah nggak sih ketemu di sini ibu-ibu yang namanya Bu Sri gitu? Oh ya tahu lah Bu Sri yang orangnya rada-rada gemuk itu, orangnya manis katanya, cie. Rada-rada gemuk saya giniin. Sekarang lebih gemuk lagi Mas. Dan segini gajah Pak. Nah di situ nih ada yang keren nih Bu Sri. Dia bilang sama saya gini, Bu Sri itu banyak duit Mas. Hah? Ya bener Mas itu. Iya kita ini kan petugas nih. Ya maaf hidup kita pas-pasan. Kita sering kasih duit sama Bu Sri, ya kita seneng. Wah ini Bu Sri duit apa? Bu Sri apa nyugi apa gimana nih? Di hutan keluar atau punya duit itu gimana ceritanya itu Bu Sri? Ya duit mah dari orang sama minta mambahnya loh Pak. Hah? Minta gimana? Ya itu rahasia saya, mau tahu. Gitu. Rezeki dari orang Mas. Jadi saya yakin bahwasanya di setiap rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Dan nggak akan jadi miskin kalau kita ngasih ke orang lain. Bener. Gitu. Bener. Kalau kaya itu relatif lah. Kaya pandai itu relatif. Semua orang pengen kaya. Cuman kaya yang kayak apa dulu gitu. Kaya yang bermanfaat atau kaya yang hanya untuk diri sendiri kan gitu. Betul. Berarti ini terkonfirmasi ya. Kalau Pak Suto waktu itu dikasih duit sama Bu Sri itu bener ya? Gila. Enggak. Lu bayangin, keluar dari hutan, bagi-bagi duit cuy, kasih interklas. Ya kan saya juga butuh makan, butuh itu kan. Iya sih, dan kita baik sama orang kan juga orang pasti akan baik sama kita, Bu Sri ya. Nah besok saya kasih tahu yang di Ketonggo yang di Bangko App-nya itu. Oh iya tuh. Iya waktu itu yang apa? Yang uang 50.000 tuh. Besok kita kesana ya? Ya. Keren ya. Ya, sama besok ketemu Mama Seru ya. Biar orang tuh kan ada yang bilang bahwa satu nggak punya kakak namanya Mas Seru, Mas Dimas. Biar kita tunjukin, ada nggak Mas Seru itu kayak gitu. Ya. Mas Seru yang itu ya, yang antar Bu Sri ke alas Ketonggo itu. Dan warungnya Bu Sri itu juga ya? Iya. Ada warung namanya Bu Sri juga, tempat Bu Sri biasa ngutang di Bu Sri. Iya. Tapi saya nggak bayar utang. Bayar utang. Walaupun bayarnya juga dari minjem di dalam ya. Iya. Ke pasar Mas. Ya masa orang nggak makan nasi toh Mas. Manusia itu kan ya itu tadi normalnya itu udah memang harus makan nasi kan. Iya. Gitu. Apalagi orang Indonesia. Dikasih roti nggak kenyang. Kalau belum ada nasi nggak kenyang. Sama. Bu Sri, besok kita nih ke Alas Ketonggo nih. Nah itu nih, saya penasaran nih. Yang Bu Sri bilang 2 pohon jambu itu, yang satu pahit ya? Ya. Yang satu manis. Ya. Itu ada ya? Ada. Dan
Yang Bu Sri bilang tempur itu yang pertemuan dua, itu ada ya? Ada. Bu, ini kan saya kemarin ke sana juga ya, maksudnya banyak banget orang, saya lihat orang yang ngelakon lah, orang yang spiritual dan macam-macam, dan yang saya dengar-dengar terutama di Pulau Jawa ya, orang-orang yang berkemampuan itu puncak tertingginya adalah mereka untuk mempertajam mengasahnya ke alas purwo semuanya. Dan ibu pun saya lihat akhirnya berujungnya ke alas purwo juga. Iya. Ini alas purwo ada apa sih Bu? Dalam arti gini, kenapa disebut paling angker? Saya pun kesana pun ngerasanya ini memang ini hutan agak beda. Dan kenapa binatang-binatangnya pun juga lebih mengerikan dibanding tempat-tempat lain. Goibnya juga lebih. Dan segala alas purwo ini kenapa begitu spesial gitu? Maksudnya kenapa orang yang ngelmu, yang mau kebatinan, baik yang positif maupun negatif, baik apapun itu, ujungnya kenapa selalu alas purwo? Gini, kalau menurut saya ya alas purwo itu kan yang pertama dibilangnya jalmo moro, jalmo mati. Siapa yang datang dia akan meninggal kan gitu. Itu saya dengar itu ya. Terus kalau bagi saya bukan jalmo moro, jalmo mati Mas, tapi mati apa mukti gitu loh. Jadi meninggal atau sukses gitu. Kalau menurut saya itu seperti itu. Kalau saya bisa mengalahkan apa yang ada di dalam alas purwo itu, maka saya akan sukses di kehidupan yang selanjutnya. Sukses itu dalam artian saya bisa menguasai semuanya gitu loh Mas. Menguasai penghuninya, menguasai medannya kayak gitu. Dan itu yang akan saya bawa untuk kehidupan selanjutnya. Begitu. Jadi mati apa mukti gitu. Kalau saya. Dan itu yang saya mau tanya, ya kalau itu kan dari Ibu, dan kenapa semuanya ini ujung-ujungnya kayak saya bilang tadi, mau paranormal, mau itu apa, ujung-ujungnya untuk mempertajam ilmunya itu kenapa harus alas purwo? Karena alas purwo tuh gini Mas, jadi alas purwo itu sangat istimewa. Istimewanya tuh gini, berbagai makhluk apapun itu ada. Ada tuh dalam artian gini loh. Jin yang paling jahat sampai jin yang paling baik itu ada di alas purwo. Tinggal kita nyarinya yang mana gitu. Terus di alas purwo itu untuk nyari ketenangan, maksudnya tuh tenang hening itu nemu di situ tuh Mas. Ketemu. Jadi kalau orang mau meditasi itu kan kebanyakan nyari tempat yang sunyi, yang sepi. Nah itu di alas purwo ada. Dan yang paling kenal kalau di alas purwo itu apa Mas? Sebenarnya kalau di alas purwo itu di situ itu ketika orang itu sudah direstui sama yang Mbah Reksa, ibaratnya kita itu udah lulus di situ itu, di kemudian hari itu sudah pasti apapun yang kita minta itu akan dikabulkan gitu loh Mas. Gitu ya? Dengan bantuan ya mereka ini gitu. Cuman saya juga nggak pernah minta gitu, sampai saat ini saya belum pernah minta gitu. Kalaupun umpama andai kata suatu hari Ibu meminta, apakah itu tidak ada imbalan ya buat bangsa mereka? Enggak, karena saya bisa mengalahkan mereka Mas. Beda ketika kita bisa menguasai jin, jin itu bisa kita perintah. Tetapi kalau kita dikuasai jin itu yang akan merintah kita gitu. Oke, bedanya ya. Ada orang yang datang untuk menghamba. Kali ini kan Bu Sri mengalahkan dia. Itu bedanya. Jadi kayak gini, kalau kita mencintai jin itu yang akan memperbudak kita. Tapi kalau jin itu mencintai kita bisa minta tolong ke mereka tanpa diminta gitu loh. Ya. Iya. Ya, kalau jin itu sama kita ibaratnya sudah begini, kita nggak perlu ngasih apa-apa ke dia. Enggak. Gitu. Ya kayak saya sama Eyangi, kayak Sinun, kayak gitu kan, kayak yang Sampurnyo kan saya nggak pernah ngasih apa-apa. Minyak juga nggak pernah ngasih, hiu juga nggak pernah ngasih. Tapi ketika saya mau minta tolong mereka pasti datang. Gitu loh Mas. Bu Sri temennya unik-unik.
Ya. Semua karena berproses. Nah, balik lagi Bu Sri. Dari omongannya tadi, Pak Suto ini artinya semua terkonfirmasi ya. Dari Bu Sri artinya belum ada dari omongan Pak Suto ini yang mungkin Bu Sri bantah ya. Kalau memang kenyataannya itu Bu Sri pun menemui. Iya. Jadi gini loh Mas, kalau orang belum pernah mengalami, kayak saya, kayak Pak Suto tuh udah pernah ngalamin. Ya kalau pernah mengalami itu, apa yang dilihat yang diceritakan gitu loh. Dan itu cerita dari satu orang ke orang lain itu pasti sama, karena kejadiannya tuh hampir sama walaupun tidak saling mengenal gitu loh Mas. Ya kan, kayak saya sama Pak Suto kan udah lama puluhan tahun nggak ketemu kan. Cuman kan abang kemarin kesana dilala ketemu dan Pak Suto masih ingat saya. Cuma saya agak lupa itu Pak Suto kan gitu. Nah, jadi intinya kalau orang yang sudah mengalami itu ceritanya walaupun puluhan tahun pasti sama. Tapi kalau orang yang belum pernah mengalami dan belum tahu kejadian itu, mungkin ceritanya akan berbeda-beda gitu loh Mas. Paham nggak maksud saya? Iya, ngerti. Intinya bahwasanya Alas Purwo itu adalah bunjering tanah Jawa. Apa tuh? Jadi titiknya tanah Jawa itu ada di Alas Purwo sebenarnya. Di situ tuh bersamanya semua dari selatan dan utara tuh berkumpulnya di situ itu. Cincin itu di situ itu Mas. Karena Purwo itu kan artinya wiwitan Mas. Pertama gitu loh. Gitu. Tertua ya. Nah di sini sebelum kita tutup artinya saya sudah mengkonfirmasi tadi masalah yang Bu Sri cerita dulu. Bu Sri bertemu ular seperti tikar yang besar banget. Ternyata Pak Suto juga menemukan hal yang sama. Betul. Terus ladang nanas di tengah hutan yang bisa dibilang ladang gaib itu Pak Suto pun menemukan dan makan juga saat tersesat di situ. Itu ketemu juga. Terus ya artinya benar Bu Sri bilang ya walaupun orang ini nggak saling terkait tapi kalau memang itu ada benar adanya akan ketemu hal yang sama. Iya. Wah, gitu. Wah keren sih ini. Dan apakah kalau gue kesana ketemu hal yang sama bro? Saya rasa nggak mampu. Tengil. Kemaki orangnya. Jangan ngomong gitu, Bu Sri mulutnya pahit soalnya. Ntar kejadian ngeri. Oh ya, nanti menurut Pak saya ceritain yang saya ngobatin orang mati sama preparnya mati itu. Ntar itu episode nanti. Kita cicil dulu biar episode saya banyak, duitnya tambah banyak. Oke bro, nih berhubung gua istirahat ini malam, karena besok pagi gua sama Bu Sri mau ke Alas Ketonggo, mau kita masuk, kita obrak-abrik sih, bahasanya obrak-abrik. Kita mau tampak tilas, mau kasih tahu, oh dulu di sini ya Bu Sri ya, ini di sini. Dan tempat-tempat yang Bu Sri pernah kasih tahu di podcast sebelumnya akan ditunjukkan. Dan buat lu semua yang mungkin ingin bergabung, ketemu besok di tapi percuma ini gue tanya nih kapan ya. Ya Ki ya. Ya udah, intinya lu ikutin episode selanjutnya ya. Bu Sri sebelumnya makasih banyak ya. Sama-sama. Udah diceritain, udah segala macem. Bu Sri emang keren. Oke, brother. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu.